Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan membacakan kembali sebuah cerita yang berjudul Misteri di Balik Bencana Banjir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya dari teman-teman semua. Dan juga sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Pada tahun 2006 silam, di mana terjadinya bencana banjir, banyak yang mengira bencana itu adalah murni bencana alam. Namun di balik semua itu ada sebab dan musababnya. Pengalaman ini diceritakan oleh salah satu teman saya yang tidak ingin disebutkan namanya, dan beliau menceritakan temannya yang rumahnya di bawah sebuah tanggul yang kalinya cukup besar di wilayahnya. Kita masuk ke beberapa hari sebelum terjadinya bencana itu. 2 hari sebelumnya, saat itu saya, Rian, bersama teman-teman baru sampai di tempat kelahiranku di sebuah desa dekat bantaran kali yang lumayan besar. Kami semua sangat bergembira karena setelah beberapa tahun baru bisa kembali lagi ke desa kami. Semua sangat bergembira karena setelah beberapa tahun baru bisa kembali lagi ke desa kelahiran kita setelah beberapa tahun bekerja di kota. Kami menghabiskan waktu bersama-sama dengan memancing di sebuah kali besar di desaku. Itu semua aku lakukan untuk mengenang masa-masa kecil dan mengenang hobi memancingku. Yan, sudah dapat belum ikannya? Tanya Agus. Belum nih Gus, sepertinya ikannya sedang tidur, jawabku bercanda. Masa iya ikan tidur Yan? Timpal Pendi. Ya mungkin saja Pen, karena kan semalam mereka keluar cari makan. Emang kita kalau malam tidur, siang mencari makan, jawabku sambil fokus ke arah kail. Sudah setengah hari, tapi tidak juga ada yang makan umpan kita, ucap Dedi. Coba Ded, pakai umpan yang merah atau biru, pasti dapat banyak ikannya, jawab Agus. Umpanku juga merah Gus, cacingnya kan merah, jawab Dedi. Semuanya pun tertawa mendengar jawaban polos Dedi. Dedi yang melihat teman-temannya tertawa menjadi bingung. Kenapa kalian tertawa? Benar kan yang aku katakan tadi? Ucap Dedi. Benar sih, tapi kamu tahu tidak maksud si Agus apa? Ucapku. Dedi pun menggelengkan kepala pertanda tidak mengerti. Maksud si Agus itu umpannya pakai uang pecahan 100.000 yang berwarna merah atau 50.000 yang berwarna biru, Den, jawab Randy. Mendengar jawaban Randy, kami semua pun kembali tertawa. Begitu juga dengan Dedi, karena menurut mereka Dedi sangat kurang peka dengan banyolan-banyolan seperti itu. Maklum saja, Dedi sangat fokus dalam bekerja.
Kami pun memilih untuk pulang karena sampai sore hari kami hanya dapat 2 ekor saja dan kami pun merencanakan akan kembali lagi besok harinya. Akhirnya kami sampai di rumah dan meletakkan ikan itu di sebuah kolam kecil di samping rumah Dedi. Lantas kami membersihkan diri dan kembali berkumpul di rumahku. Kita masih bersama karena kita ingin menghabiskan masa liburan di desa bersama-sama. Di sisi lain, keesokan harinya kita kembali lagi ke kali tersebut. Namun hari itu kali sedang pasang atau sedang banjir. Maka dari itu kami semua hanya duduk-duduk saja di tanggul kali tersebut sembari memandangi aliran air yang sangat deras. Untung kita membawa perbekalan air, jadi kita bisa ngopi di sini, ucapku. Iya Gus, kita sudah lama tidak melihat kali ini banjir, jawabku. Ded, buatin kopi lah, pusing juga, percuma nggak ada kegiatan, ucapku lagi pada Dedi. Dedi pun membuatkan beberapa cup kopi hitam untuk kita semua. Tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 3 sore. Tanpa kami ketahui ada sesosok memperhatikan kami di sini. Aku pun merasa ada yang memperhatikan dan tidak lama sesosok kakek-kakek menghampiriku dengan menggunakan sebuah tongkat. Kakek tersebut menggunakan pakaian serba putih, bahkan rambut dan janggutnya pun berwarna putih. Dan tanpa kami sadari, air di kali tersebut sudah membesar dan bahkan hampir setara dengan tingginya tanggul. Namun kakek tersebut bilang, tenang aja, tidak akan sesuatu hari ini. Tenang saja, tidak akan terjadi sesuatu hari ini. Kami semua saling tatap satu sama lain. Kenapa kakek tersebut berbicara seperti itu? Aku pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya pada kakek itu. Kenapa kakek berbicara seperti itu, kek? Tanyaku. Namun kakek itu tidak menjawab sepatah kata pun. Kakek itu masih asik dengan memandangi derasnya air di kali tersebut. Sampai aku pun terbawa suasana, bak terhipnotis dengan derasnya air di kali tersebut. Samar-samar aku melihat sesosok perempuan berparas cantik melayang di atas derasnya air tersebut. Seakan dia menatap kami dengan sorot mata kebencian dan seakan memiliki dendam kepada semua manusia. Aku pun menatap dengan tidak percaya, seakan terpesona dengan parasnya yang cantik tersebut. Namun ucapan kakek itu menyadarkan aku. Apakah kamu melihatnya? Tanya kakek itu. Kami semua pun menatap kakek itu. Agus, Randy, dan Dedi pun bertanya, melihat apa kek? Kami tidak melihat apa-apa selain derasnya air, jawab Dedi. Kamu nak, tanya kakek itu padaku. Aku pun mengangguk pelan dan masih terlihat jelas sosok wanita tersebut masih berada di tengah-tengah kali tersebut. Akan aku ceritakan sedikit tentangnya, ucap kakek tersebut. Maksudnya kek? Tanyaku. Dia Nyai Sari, siluman penghuni kali ini, dan dia memiliki istana di bawah dasar kali ini. Dia tidak pernah menampakkan wujudnya pada siapapun, kecuali pada sebangsanya. Lantas, kenapa dia menampakkan wujudnya padaku, kek? Tanyaku. Itu semua ada alasannya, nak, jawab kakek itu. Alasannya apa, kek?
Tanyaku. Beberapa hari ke belakang ada beberapa pemuda yang gemar memancing seperti kalian. Setiap hari mereka datang kemari untuk memancing di sini. Namun selama mereka memancing di tempat ini, mereka tidak pernah mendapatkan satu ekor ikan pun. Namun keesokan harinya mereka datang lagi kemari, namun bukan untuk memancing, melainkan untuk menjaring ikan. Hal yang mereka lakukan menjaring dengan menggunakan obat atau racun ikan, di mana racun ikan tersebut akan mempengaruhi segala sesuatu di dasar air. Begitupun dengan kaum mereka. Setelah mereka menaburkan racun itu, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, dan tanpa mereka sadari, mereka sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal dan meracuni kaum Nyai Sari. Beberapa penghuni istana Nyai Sari banyak yang keracunan dan bahkan ada yang tewas. Maka dari itu Nyai Sari tidak terima dengan perlakuan manusia-manusia tersebut. Makanya akhir-akhir ini Nyai Sari sering menampakkan wujudnya demi mencari manusia-manusia tersebut. Makanya kakek datang ke sini untuk menjaga kamu dan menjaga agar tidak terjadi sesuatu padamu. Maksudnya terjadi sesuatu? Tanyaku. Nyai Sari berencana akan memberikan peringatan kepada warga sekitar kali ini dengan bencana. Mungkin juga Nyai Sari akan membuat desa ini terkena bencana banjir atau apa itu kakek belum tahu. Tidak berapa lama aku mendengar sebuah rintihan dari kakek itu dan aku pun melirik kakek tersebut. Pulanglah, sudah hampir pagi. Bereskan semua pakaian atau apapun yang menurutmu penting. Kakek sudah tidak kuat menahan amarah dari Nyai Sari. Kami pun seketika bergegas pulang, namun dengan jalan yang memutar karena saran dari kakek tersebut. Di sela-sela langkahku, aku melihat sesuatu dari kali tersebut. Seperti sebuah kerbau yang menghantamkan kepalanya kepada tanggul tersebut, namun tidak mengenai tanggul itu karena yang aku lihat seperti ada perisai yang menghalangi tanggul tersebut. Ternyata perisai tersebut dibuat oleh kakek tersebut, dan aku pun bergegas pergi dari tempat itu dan kembali ke rumah untuk membereskan rumah. Begitu juga dengan yang lainnya. Apakah kelanjutannya? Untuk cerita saat ini dicukupkan sampai di sini. Kita nantikan part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas ataupun ada cara baca yang tidak sesuai dengan yang didengar teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.